Silakan mulai dalam 3, 2, dan 1. Dewan Juri, pemerintah tidak pernah memperhatikan masalah yang dihadapi oleh petani tanpa adanya perusahaan. Mereka tidak pernah melihat bagaimana petani pada akhirnya di sisi mereka yang hanya bisa panen 2 kali setahun misalnya, dan mereka hanya punya uang pada saat masa panen itu, dan pada akhirnya sustainability atau keberlanjutan karir dan finansial mereka tidak bisa terjamin juga. Mereka menginginkan petani dan masyarakat itu langsung mengakses beras dari petani, tapi mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana ini akan aksesibel pada akhirnya, bagaimana orang di kota bisa langsung ke petani dan membeli berasnya. Pada akhirnya di sisi kami justru lebih baik karena kami yang membuat akses untuk hasil tani itu bisa diakses oleh semua orang. Kini di sisi kami semua orang meskipun dia tinggal jauh dari lahan pertanian, mereka juga sudah bisa mendapatkan akses atas hasil tani itu. Di sisi mereka, orang yang tinggal di pedesaan akan lebih mudah mendapatkan pertanian karena mereka yang tinggal dekat rumah dengan petani misalnya dan sebagainya. Tapi itu menjadikan petani menjadi lebih tidak berkembang karena pada akhirnya hasil tani mereka akan selalu dinego oleh orang-orang di sekitar mereka, sehingga kepastian dan kestabilan harga tidak bisa terjamin di sisi mereka. Mereka menakutkan bagaimana pada akhirnya jika perusahaan menawarkan hasil panen yang lebih rendah. Di sisi kami akan tetap ada regulasi, tapi ada hal lain juga yang bisa menguntungkan bagi petani karena karir mereka lebih berlanjut, mereka bisa mendapatkan hasil atau upah lebih banyak daripada jika mereka bekerja sendiri. Tapi di selain itu ada hal-hal yang ditawarkan eksklusif oleh perusahaan. Misalnya perusahaan sekarang punya regulasi untuk memberikan pekerjaannya jaminan, mereka punya asuransi. Pada akhirnya kalau mereka hanya bekerja dengan orang-orang di koperasi, mereka tidak akan punya hal seperti itu. Ditambah lagi koperasi juga tidak punya kapital untuk menjamin bahwa mereka akan berinovasi secara lebih besar, dan mereka akan punya alasan-alasan ilmiah untuk memastikan bahwa inovasinya lebih baik. Mereka bilang akan ada bagi hasil di antara orang-orang dalam koperasi petani, tapi pada akhirnya modal mereka hanya sedikit, hasil dari pertanian itu saja, sehingga meskipun modalnya dibagi semaksimal mungkin, itu akan tetap tidak akan sebanyak yang didapatkan di sisi kami, karena di sisi kami perusahaan akan membuat hasil yang lebih banyak, setiap bulan bisa mendapatkan penghasilan, sehingga kesejahteraan petani pada akhirnya lebih baik di sisi kami. Mereka menakutkan bagaimana hal-hal seperti krisis pangan dan kompetisi. Untuk krisis pangan akan saya elaborasi nanti di poin saya, tapi mari kita lihat bagaimana mereka menakutkan hal-hal yang berkaitan dengan kompetisi. Kompetisi di sisi kami itu akan lebih baik karena sekarang kompetisi ada untuk memastikan adanya inovasi supaya pertumbuhan lebih cepat, dan ini akan menjamin pemenuhan kebutuhan di pasar. Di sisi mereka takut ada kompetisi karena petani harus bersatu saja, tapi dengan latar belakang petani yang tidak memiliki hal-hal eksklusif untuk mengembangkan dirinya, petani pada akhirnya akan kalah saing juga dengan orang lain, dengan bisnis lain. Tapi di sisi kami sekarang petani bisa mendapatkan banyak sekali input dan sebagainya. Silakan. Oke, jelaskan secara komprehensif apa insentif perusahaan untuk memberikan harga hasil panen yang lebih tinggi kepada petani. Oke, di sisi kami benar perusahaan tidak akan memberikan hasil setinggi itu ke petani, tapi pada akhirnya hasil yang petani dapatkan itu lebih stabil. Kalau di sisi kalian mungkin menjanjikan bahwa petani bisa mendapatkan harga atas hasil tani lebih tinggi, tapi itu hanya akan mereka dapatkan dalam konsumen tertentu, yang berarti mereka bisa mendapatkan hasil panen yang tinggi tapi hanya 2 kali setahun. Tapi di sisi kami, meskipun hasilnya tidak sebesar itu tapi lebih berkelanjutan. Bandingkan pemasukan kamu misalnya lebih banyak tapi hanya beberapa kali, tapi dibandingkan dengan pemasukan kamu yang tidak sebanyak itu tapi terus menerus, sehingga kestabilan ekonomi petani akan menjadi lebih baik di sisi kami. Di sisi di sisi kami, mari kita melihat apa saja hal-hal yang menjadi sangat baik di sisi kami. Pertama, mari kita melihat bagaimana dampak yang bisa dirasakan secara besar dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Di sisi kami, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap pertanian karena sekarang ada perusahaan yang memiliki peran untuk mendistribusikan hasil tani. Meski di sisi mereka ingin meningkatkan kapasitas petani, tapi mereka tidak bisa menjamin bagaimana petani bisa memaksimalkan distribusinya karena mereka tidak punya akses untuk itu. Tapi kami menawarkan perusahaan untuk masuk menjadi aktor yang menjamin distribusi hasil pertanian, yang memastikan seluruh pertanian ini masuk ke dalam banyak sekali pasar di dunia. Di sisi mereka akan menunggu sampai petani mampu untuk bersaing di seluruh pasar, tapi itu akan membuat petani menjadi sangat sulit, dan di sisi kami petani akan lebih sejahtera.
Tapi di sisi kami inovasi menjadi sangat eksklusif karena petani saat berada pada kelompok yang anggotanya hanya mereka saja yang memiliki 3 poin utama yang sama-sama dimiliki mereka. Pertama, mereka tidak punya kapital untuk membeli atau mengembangkan pertanian atau hal-hal yang berkaitan dengan petani. Tapi yang kedua, mereka juga tidak punya pendidikan yang cukup untuk memenuhi hal-hal seperti penelitian, observasi dari pertanian, sehingga meskipun mereka yang mereka miliki adalah pengalaman saja, pengalaman itu tidak bisa membuat mereka mampu menjelaskan secara ilmiah apa yang harus dikembangkan sebagai petani sehingga hasil panennya bisa lebih baik misalnya, sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian yang lebih bagus misalnya kepada hasil taninya. Di sisi kami, petani sekarang memiliki hubungan baik dengan perusahaan sehingga mereka punya input yang lebih baik karena perusahaan memiliki kapital untuk mengajarkan mereka, perusahaan punya tanggung jawab karena sekarang petani adalah bagian dari mereka. Sehingga kalau pekerjanya tidak sejahtera, maka perusahaannya juga akan gagal pada akhirnya. Tapi mari kita lihat apa saja dampak yang eksklusif didapatkan oleh petani saat perusahaan tidak digantikan oleh koperasi petani. Pertama, perusahaan pertanian itu memberikan hal yang lebih efisien karena perusahaan ini yang mengatur ritme bisnis yang akan berjalan lebih maksimal. Hanya dengan perusahaan pertanian, petani bisa berkembang seiringan dengan dunia dan bisnis modern. Karena sejak awal petani adalah pekerja yang tradisional, dan jika tidak ada perusahaan yang masuk menggiring mereka untuk berbaur dengan modernisasi, mereka akan tidak mampu menyesuaikan diri dengan hal yang terjadi di status quo. Perusahaan pertanian berperan untuk memberdayakan petani yang dulunya harus bekerja keras untuk panen, untuk menanam, dan mencari konsumen. Meski mungkin mereka bilang hasil tani pada akhirnya akan tetap laku, tapi tanpa perusahaan hasil tani tidak akan mendapatkan nilai yang tetap dan akan laku setiap panen. Lihatlah bagaimana di masa sekarang banyak sekali hasil panen yang tertinggal karena petani itu tidak mampu mencari konsumen dan sebagainya. Di sisi kami itu tidak akan terjadi dan hasil panen akan menjadi sangat stabil nilainya, dan pada akhirnya seluruh petani akan mendapatkan kepuasan atas segala usaha yang mereka dapatkan karena kestabilan hanya terjadi di sisi kami. Perusahaan mempekerjakan petani dan memberikan mereka lahan untuk dikembangkan. Mereka punya kapital sehingga punya modal untuk memanfaatkan dan mempekerjakan petani. Mereka juga seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, perusahaan sekarang punya intensif untuk memberikan jaminan kepada pekerjanya, bahkan perusahaan sudah mengusahakan seluruh pekerja punya asuransi. Sehingga di sisi kami banyak sekali dampak yang terjadi dan memberikan banyak sekali insentif baik kepada petani, tapi itu juga akan menjamin bagaimana pasar berjalan lebih stabil dan seluruh aspek-aspek konsumsi seperti menjamin pola konsumsi akan tetap berlanjut. Di sisi kami seluruhnya hanya bisa dijamin jika ada perusahaan. Untuk itu bangga menjadi oposisi. Gas. Ini efek metering kayak di Twitter kan? Efek metering kan? Let's go. Pakai kok isi farmingnya dari Stardew. Pertanyaan tadi Esa. Kau tanya. Oke. Beda. Bukan hal. Saya akan memulai. Ya, aja lupa. Saya Itu waktunya supaya tidak lama kok. akan memulai kedua saya jam 3, 2, 1. Banyak kasus yang dari pihak oposisi takutkan hanya akan tidak akan terjadi di sisi kami. Seperti misalnya mereka tidak takut bahwa inovasi tidak akan terjadi. Mereka takut bahwa petani-petani ini adalah orang yang tradisional sehingga mereka tidak akan berkembang dan segala macam. Kami rasa bahkan di status quo sekarang pertanian bisa juga dibilang sebagai sesuatu yang sudah modern, di mana orang-orang ini bahkan jika ada yang tradisional, ada juga orang-orang yang orang pertanian yang juga sudah paham dan juga mengetahui bagaimana pertanian ini, bagaimana untuk mengembangkannya, bagaimana inovasinya. Bahkan kami akan berargumen bahwa orang-orang petani-petani ini yang akan kami berdayakan lebih baik justru tahu lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan yang hanya akan mengeksploitasi orang-orang petani-petani ini. Beberapa rebatan sebelum kita masuk. Yang pertama tentang alasan kepada merusak lingkungan. Mereka berargumen bahwa lingkungan itu tidak
tidak punya insentif untuk merusak lingkungan. Hal tersebut benar, tapi hal yang tidak dapat dibantah bahwa limbah dari pabrik itu lebih berbahaya daripada limbah-limbah yang digunakan oleh di pertanian-pertanian. Misalnya polusi dari pabrik-pabrik yang yang mereka gunakan dapat terjadi di sisi mereka dan di sisi kami tidak ada yang tersebut. Yang kedua, bahwa kestabilan produksi dan mengejar suatu kestabilan suatu produksi itu juga dapat terjadi di sisi kami, karena pertama mereka ini hanya akan bekerja bersama untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai kestabilan tersebut. Produktivitas di sisi kami akan lebih baik dan akan banyak petani-petani yang akan bekerja malah untuk mencapai kestabilan produksi ini. Yang ketiga, bagaimana mereka berargumen bahwa perusahaan bagaimana koperasi petani itu tidak memberdayakan petani. Oke, masuk kepada argumen kami. Bagaimana koperasi akan memberdayakan petani? Pertama, mereka akan mempekerjakan. Mereka berargumen bahwa perusahaan bisa mempekerjakan orang-orang yang tidak punya lahan. Di sisi kami juga dapat terjadi dalam artian bahwa koperasi petani ini bisa ada suatu organisasi yang dimana mereka dapat mengambil orang-orang petani-petani tradisional sehingga untuk bekerja di sisi mereka walaupun mereka tidak mempunyai lahan. Mereka juga akan kedua menerima buruh-buruh tani yang banyak. Perbedaannya adalah di sisi kami, mereka insentif dari kami tidak akan mengeksploitasi mereka, tidak akan menggunakan mereka untuk memuaskan suatu perusahaan, tapi kita menerima mereka untuk seperti contoh pertama memperbaiki lahan, atau kedua memperbaiki lingkungan, yang ketiga untuk mereka sendiri. Terakhir, bagaimana kami akan memberdayakan petani melalui koperasi karena suara-suara mereka akan didengar. Dalam artian koperasi petani akan mengambil berfungsi sebagai suatu serikat di mana kita akan mengambil suara-suara mereka dan mendengar suaranya. Di sisi mereka, perusahaan berfokus kepada satu hal, pendapatan, yang dimana walaupun mereka ada insentif untuk memberdayakan mereka, tapi tidak sepenuhnya. Di sisi kami, koperasi petani berfungsi menginsentif mereka untuk melihat petani-petani ini dan bagaimana untuk memberdayakan mereka, sehingga koperasi petani lebih memberdayakan petani daripada perusahaan-perusahaan itu. Rebuttal keempat, distribusi distribusi silakan. Di sisi kalian tidak ada yang bisa memastikan bahwa mereka tidak akan mengeksploitasi petani. Di sisi kami ada aturan hukum yang bisa mengontrol bahwa perusahaan-perusahaan tidak akan eksploitatif. Jadi akan lebih berbahaya ketika petani masuk di sisi kalian daripada di sisi kami. Oke, masuk kepada klarifikasi bahwa sisi oposisi beranggapan bahwa koperasi petani ini adalah suatu organisasi yang tidak ada aturannya dan segala macam. Kami rasa koperasi petani ini juga memiliki aturan-aturan yang dimana ketika tidak akan misalnya kayak jika kerugian, misalnya contoh yang mereka berikan adalah kerugian itu akan ditanggung oleh perusahaan dan di koperasi tidak akan ditanggung oleh koperasi. Kami rasa akan juga ada karena koperasi ini berfungsi sebagai suatu serikat, akan juga ada aturan yang dimana mereka akan ini tidak akan eksploitasi mereka jika terjadi suatu kerugian, tidak akan juga melakukan hal yang sama untuk menanggungnya. Oke, masuk kepada substansi saya. Kenapa perusahaan pertanian ini berbahaya? Pertama, berbahaya untuk petani. Kita mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan ini menggunakan seperti misalnya otomaton yang mengurangi pekerjaan dari petani. Dan yang kedua adalah mereka kurang suara dari petani jika masuk dalam perusahaan-perusahaan pertanian. Dampaknya adalah yang pertama, ini akan berbahaya kepada keberlangsungan hidup orang rentan yang sudah kami bicarakan tadi. Yang kedua adalah buruh yang bisa dapat dioperasi seperti di status quo sekarang, mereka dapat dioperasi digunakan untuk bekerja dalam perusahaan ini dan suara mereka tidak akan didengar. Di sisi kami, suara mereka akan lebih dengar dan apapun yang untuk memberdayakan mereka, untuk mengimprove mereka itu lebih bagus di sisi kami. Yang kedua, perusahaan pertanian berbahaya untuk sumber daya alam itu tersendiri. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa perusahaan melihat sumber daya alam sebagai objek eksploitasi. Kenapa? Seperti tadi, karakterisasi bahwa perusahaan-perusahaan ini mereka ingin keuntungan dari sumber daya tersebut. Di perbedaannya adalah komparasinya adalah koperasi pertanian melihat keberlangsungan dari sumber daya alam tersebut. Kenapa? Pertama, petani-petani
kenapa insentif ini ada? Yang pertama, petani ini kebanyakan tinggal di daerah tersebut sehingga mereka tahu bahwa kita hal ini yang penting. Yang kedua, ini juga adalah sumber penghasilan mereka sehingga mereka tidak akan melakukan eksploitasi yang berlebihan dibanding oleh perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, mereka tahu dampaknya jika hal-hal tersebut tidak ada, sumber daya alam ini tidak ada. Maka dari itu mereka akan lebih banyak insentif dari mereka untuk tidak mengeksploitasi dibandingkan oleh perusahaan. Bagaimana ini akan membantu petani-petani? Yang pertama, akan lebih banyak pekerjaan kepada petani. Mengapa ini penting? Karena petani adalah bisa dikatakan bahwa pekerjaan dengan low human resource yang akan membantu banyak orang, especially orang-orang di rural areas. Impactnya adalah akan ada development di rural area dengan cara mengelevate ekonomi mereka dan menaikkan human resource mereka sehingga di masa yang akan datang lebih bagus lagi. Yang kedua, ada kekuatan di bidang koperasi yang dimana orang-orang ini bisa dibayar secara rata dan memastikan bahwa ini rata sehingga penyebaran ekonominya itu terpusat sehingga dampaknya adalah orang-orang rentan ini akan terbantu. Ujung-ujungnya adalah hal yang lebih penting di sisi kami adalah orang-orang petani ini adalah orang-orang yang rentan dan kita ingin untuk mendengar suara mereka dan membantu mereka. Terima kasih. Guys. Dari tadi itu kita lihat ya. Nah, dari sama sekali. Ini red sneakers. Boleh nggak? Iya, kasih. Mungkin aja saya agak dari ADD. Tim oposisi pemuka mungkin bagus dalam menjelaskan kemungkinan efisiensi produksi pangan oleh perusahaan pertanian. Tapi tim oposisi pemuka gagal dalam menjelaskan eksklusivitas benefit yang diadakan oleh perusahaan pertanian lainnya yang akan hilang di tim pemerintah. Misalnya seperti CSR, misalnya seperti penyengkawan komunitas pertanian. Mereka juga tidak tim oposisi pemuka juga tidak pernah berupaya untuk mempertahankan mengapa dampak-dampak negatif seperti pelanggaran hak-hak petani yang dirasakan oleh tim pemerintah akan lebih bagus jika ada perusahaan pertanian dan mengapa di sisi mereka dapat menetralisir dampak-dampak negatif tersebut. Tim pemerintah pemuka menjelaskan bahwa kebijakan mereka akan membantu meliberasi petani agar mereka tidak dieksploitasi dan diperbudak lagi. Ada beberapa sanggahan dari kami. Pertama, kami merasa tidak benar. Sudah banyak upaya-upaya dan dari perusahaan petani untuk membantu mensejahterakan petani. Nomor satu misalnya, ada kegiatan pelatihan yang sering dilaksanakan oleh perusahaan pertanian. Misalnya seperti penyuluhan budidaya pangan, memanggil para expert untuk memberikan rekomendasi operasional efektif dan dapat membantu diversifikasi dan ekstensifikasi pangan. Contohnya, seperti penyuluhan penggunaan teknologi pangan yang dibeli atau dibuat oleh perusahaan tersebut yang dapat memberikan inovasi pangan yang mungkin tidak ada di daerah tersebut. Mengapa hal ini besar kemungkinannya? Ini sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh tim oposisi pemuka. Nomor satu, tentunya perusahaan-perusahaan pertanian tidak ingin memiliki sumber daya manusia yang tidak produktif dan tidak dapat menghasilkan pangan yang baik. Mereka juga profit oriented. Mereka tidak ingin mengelola investasi mereka. Mungkin perusahaan ini juga memiliki pemegang saham asing, jadi ada insentif dari mereka untuk tetap mensejahterakan petaninya. Kedua, ada regulasi dari pemerintah yang mewajibkan seluruh perusahaan untuk memastikan mereka memberikan bagi benefit dari program kesejahteraan, misalnya melalui CSR. Contohnya CSR yang diadakan oleh perusahaan Astra Agrostadi di Kalimantan, di mana mereka mereka melaksanakan program pembinaan kesejahteraan untuk anggota keluarga petani di Kalimantan misalnya. Atau misalnya CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan petani di Makassar, di mana mereka kerjasama dengan Sains Tekno Partner Khas yang membudidayakan lahan pertanian yang ada di Khas dan membangun kapasitas mahasiswa pertanian Khas. Tentunya hal ini sangat bagus dan tidak dapat diadakan oleh koperasi-koperasi pertanian yang akan ada karena mereka tidak memiliki modal untuk memberikan CSR, atau mereka mungkin tidak akan memberikan CSR karena kebanyakan koperasi Indonesia menggunakan narasi bahwa mereka tidak perlu memberikan CSR atau program kesejahteraan untuk petani lokal karena ini merupakan tanggung jawab mereka untuk berkontribusi bagi negara mereka sendiri tanpa diberikan benefit.
Contohnya di daerah pedesaan, banyak profesi-profesi selalu diharapkan untuk berkorban. Ini juga secara langsung memberikan sanggahan bahwa meskipun di pemerintah akan ada tetap eksploitasi petani yang dilakukan oleh koperasi pertanian. Di sisi kami lebih baik, karena setidaknya perusahaan-perusahaan lebih besar biasa lebih pragmatis dan perlu akan reputasi mereka. Jadi lebih gampang untuk meng-cancel mereka dibanding koperasi pertanian yang seringkali dimonopoli oleh juragan-juragan yang menggunakan bahwa narasi bahwa mereka pahlawan dan mereka lebih baik dari perusahaan swasta, dan banyak orang-orang di desa yang terperangkap dalam narasi tersebut. Kamu tidak bisa buat regulasi yang pro petani karena lobby perusahaan ke politisi ataupun pemerintah, sehingga mereka akan memperlambat bahkan menghentikan legislasi peraturan yang pro petani. Oke, meskipun mereka dapat melobi pemerintah, akan tetapi ada banyak upaya-upaya yang dipastikan oleh pemegang saham perusahaan-perusahaan ini untuk tetap demokratis dan mempertahankan kesejahteraan pemerintah. Meskipun di skenario terburuk, benefit seperti pembagian hasil pangan yang lebih banyak untuk petani tidak ada di sisi kami akan menjelaskan mengapa itu tetap tidak apa-apa. Sanggahan kedua, mereka tim pemerintah membuka menjelaskan bahwa para petani tidak punya wewenang untuk berpartisipasi di penerapan metode penanaman dan produksi pangan. Kami merasa ini tidak benar. Sudah ada banyak insentif dari perusahaan pertanian untuk melibatkan para petani melalui survei, melalui audiensi, melalui forum diskusi dengan petani. Mengapa hal ini akan terjadi? Karena tentu yang pertama, para perusahaan pertanian ini tahu kalau mereka perlu berdialog dengan para petani di Indonesia, karena para petani Indonesia sudah lebih tahu akan konteks atau kondisi lahan di Indonesia. Mereka perlu melakukan audiensi dulu, karena jika mereka langsung menerapkan SOP tanpa melibatkan petani Indonesia, hal itu tidak akan strategis karena ada besar kemungkinan bahwa SOP ini tidak suitable dengan kemampuan para petani Indonesia. Kedua, mereka juga ingin mengetahui kapasitas para petani Indonesia agar mereka dapat menyusun skema-skema yang sesuai dengan kapasitas petani, atau mereka ingin melakukan pengembangan kapasitas bagi petani Indonesia terlebih dahulu. Makanya banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang ingin beroperasi di Indonesia, mereka harus melakukan audiensi dengan para pekerja lokal terlebih dahulu sebelum mereka beroperasi di Indonesia. Oke, mari kita engage dengan argumen dari tim pemerintah buka yang menjelaskan bahwa pemilik perusahaan tidak memberikan harga hasil panen yang lebih tinggi. Kami merasa ini benar, tapi menurut kami benefit yang diukur seharusnya jangan berpatok pada harga hasil panen yang lebih tinggi. Ini yang tidak pernah dijelaskan dan diuji oleh tim oposisi. Kami tahu mereka mungkin tidak mendapatkan harga hasil panen yang lebih tinggi. Tapi the fact that mereka diberikan pengembangan kapasitas, the fact that kemampuan mereka dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan ini, jadi sehingga mereka dapat berproduksi pangan-pangan yang lebih diverse, pangan-pangan yang lebih efisien. Jadi mereka setidaknya sudah tahu bagaimana skema-skema pertanian yang lebih efisien, yang lebih efektif, dan lain sebagainya. Ini benefit yang lebih baik dengan Yudi terhormat, karena setidaknya ini akan memberikan dampak yang positif secara kolektif untuk industri pertanian di Indonesia. Karena industri pertanian Indonesia sebenarnya kekurangan dari masalah yang mereka hadapi bukan karena mereka tidak mendapatkan harga hasil panen yang tinggi, tapi banyak petani-petani yang tidak tahu yang tidak tahu bagaimana skema pertanian yang lebih bagus. Karena karena sekarang di Indonesia banyak lahan-lahan pertanian yang di-harm karena climate change dan karena kekeringan. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi hal tersebut. Sedangkan banyak perusahaan-perusahahan pertanian dari luar, banyak perusahaan-perusahaan pertanian tahu bagaimana memaksimalkan efisiensi pertanian yang dapat mengakomodasi masalah-masalah yang ada. Nah, Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa kebanyakan perusahaan-perusahaan pertanian itu mendapatkan saham dari perusahaan-perusahaan pertanian yang berada di Uni Eropa, karena kebanyakan Uni Eropa itu memiliki sektor pertanian yang bagus. Uni Eropa selalu mewajibkan perusahaan mereka untuk demokratis, selalu mewajibkan mereka untuk mempertahankan kesejahteraan petani mereka. Ini contohnya Uni Eropa memboikot industri kelapa sawit di Indonesia karena industri kelapa sawit menghargai lingkungan, menghargai kesejahteraan para petani dan pekebun yang bekerja di industri kelapa sawit. Ini secara tidak langsung memberikan jaminan bahwa ada upaya dari perusahaan-perusahaan ini untuk mempertahankan kewajiban mereka karena mereka diwajibkan oleh pemegang saham mereka dan investor mereka. Maka dari itu kami bangga untuk mendukung.